Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 9. Kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Masih di bab 1, yaitu dinamika Pancasila dari masa ke masa. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang masa 1998 hingga sekarang. Masa 1998 sampai dengan sekarang dikenal dengan sebutan masa reformasi. Pada awal masa ini, kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila semakin menguat. Sehingga hal tersebut membuat mahasiswa melakukan aksi demonstrasi menuntut turunnya Soeharto. Gerakan demonstrasi itulah yang disebut dengan gerakan reformasi. Pada tanggal 21 Mei 1998, akhirnya Soeharto pun menyatakan mundur dari presiden dan digantikan oleh B.J. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Pada masa ini Indonesia dihadapkan pada kondisi masyarakat yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai masyarakat meliputi berbagai bentuk, mulai dari kebebasan berbuat, kebebasan berbicara, kebebasan komunikasi yang tidak beretika, kebebasan berorganisasi, kebebasan berekspresi, dan sebagainya. Akibat konsep kebebasan tanpa batas tersebut, satu sisi dapat memicu kreativitas masyarakat. Namun, di sisi lain mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia. Terdapat beberapa hal yang timbul akibat dari penerapan konsep kebebasan tanpa batas tersebut, seperti pergaulan bebas, pola komunikasi yang tak beretika, peredaran narkoba, minum-minuman keras, dan aksi-aksi anarkis yang bisa memicu munculnya perpecahan bangsa. Setelah lengsernya Soeharto dari jabatan sebagai presiden, pergantian pemimpin membuat harapan rakyat menguat. Harapan akan Indonesia yang jauh lebih baik. Harapan yang disertai kebebasan membuat masyarakat dari kalangan tertentu berpacu dalam mendirikan partai politik. Hingga hasilnya bermunculan partai politik baru pada saat itu. Jika pemilu yang tadinya hanya boleh diikuti oleh 3 partai saja, namun pada pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik. Perkembangan demokrasi pada masa reformasi berkembang dengan pesat. Untuk pertama kalinya pada tahun 2004, pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh masyarakat. Pemilihan umum itu dilakukan 2 putaran dan dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau yang kita kenal dengan SBY dengan pasangannya Muhammad Yusuf Kalla atau JK. Di sisi lain, meskipun telah terjadi berbagai perubahan dalam masa reformasi, masih ada sejumlah permasalahan yang terjadi. Bukan lagi pemberontakan pada masa ini, namun menguatnya rasa primordialisme. Rasa di mana dia merasa bahwasanya dirinya yang paling baik. Merasa bahwa sukunya lah yang paling baik, agamanya lah yang paling baik. Padahal sesungguhnya kita harus menyadari bahwa Indonesia itu memiliki keberagaman yang sangat banyak. Perbedaan yang ada pada masyarakat
justru dibesar-besarkan. Padahal sepantasnya masyarakat Indonesia itu kembali menerapkan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Demikian sedikit penjelasan saya tentang dinamika Pancasila pada masa 1998 hingga sekarang. Terima kasih, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.